Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita baru saja menyelesaikan salat maghrib berjamaah. Ini adalah merupakan satu karunia yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah. Para jamaah sekalian yang budiman, perlu kita ketahui bahwa minggu yang lalu kita bicara tentang soal fikih, kita bicara tentang soal bab thaharah, dan memang sudah saya sampaikan juga beberapa ayat Al-Quran Karim yang berhubungan dengan itu. Di sini saya akan menekankan kembali agar lebih memahami lagi yang jelas, karena mungkin pembicaraan saya pada minggu lalu terlalu cepat. Maka di sini saya akan utarakan lagi lebih perlahan-lahan agar semua para jamaah dapat mengikuti atau memahami apa yang saya sampaikan. Fikih menurut lughah, menurut bahasa, itu al-fahm, faham. Contohnya dalam bahasa Arab dikatakan fahimtu darsa, aku paham dengan pelajaran itu misalnya. Juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah akan suatu kebaikan, maka orang tersebut akan diberikan kepahaman agamanya. Dan ini sangat penting sekali. Kemudian lebih jelas lagi secara bahasa, al-fahmul mujarrad. Artinya fikih lebih jelas lagi menurut bahasa adalah al-fahmul mujarrad, mengerti secara langsung ataupun mengerti sekedar mengerti saja. Seperti apa yang saya sampaikan pada yang lalu, saya membawakan surat Hud ayat 91. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Jadi kata-kata fikih ini ada dalam Al-Qur'an Karim. Di sini dikatakan para umat Nabi Syu'aib, mereka berkata kepada Syu'aib, "Ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak banyak mengerti tentang yang kamu katakan. Jadi kata-kata di situ adalah kata-kata tentang kata-kata fikih, tentang mereka tidak mengerti atau mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Syu'aib. Juga dalam surat Al-Isra juga begitu, tentang bumi dan langit dan semuanya itu bertasbih, dan kita sebagai manusia tidak memahami apa yang ditasbihkan, apa yang diucapkan oleh makhluk-makhluk yang ada sekeliling dunia itu. Kemudian menurut istilah, tadi menurut fikih menurut bahasa, kemudian menurut istilah. Fikih menurut istilah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, bidang amaliyah ataupun perbuatan nyata yang diambil secara rinci. Jadi kalau kita beribadat, tentunya kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan pelajaran yang disampaikan oleh ilmu fikih tersebut. Lalu yang berikutnya adalah pada bab pertama tentang thaharah. Thaharah ini juga ada pengertian tentang thaharah. Bahwa thaharah menurut bahasa adalah bersih, suci. Kalau istilah bahasa Arab namanya nazif. Nazif itu bersih, ataupun thaharah itu suci, tahir, orang yang suci. Dan menurut istilah, suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut ataupun diwajibkan bersuci seperti salat. Salat tidak akan diterima seorang kalau dia tidak bersuci, kalau dia tidak berwudu. Kemudian yang kedua, pengertian tentang najis dan ibadah dan hadas. Najis menurut bahasa adalah kotoran, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadat yang wajib bersuci. Jelas, itu istilah najis. Sedangkan istilah hadas adalah suatu peristiwa, suatu yang terjadi. Dan menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seorang sehingga menjadikan tidak sah dalam beribadat.
Jadi kalau seorang misalkan ada punya wudu, kemudian dia mengeluarkan sesuatu baik dari kubur ataupun duburnya, itu maka dia wajib untuk berwudu kembali. Sedangkan macam-macam hadas, yang pertama adalah hadas kecil, keadaan tidak suci disebabkan keluar sesuatu baik dari kubur ataupun dari dubur. Cara bersucinya adalah mereka harus berwudu. Sedangkan hadas besar adalah keadaan tidak suci seorang karena hubungan suami istri. Jadi kalau seorang suami istri itu berhubungan, dia itu kena hadas besar, masuk peristiwa hadas besar, dan dia diwajibkan untuk bersuci, yaitu bersucinya dengan mandi junub ataupun mandi wajib. Dan itu ada keterangan-keterangan ilmu fikih bagaimana cara seorang itu untuk melaksanakan mandi wajib. Kita ketahui bahwa setelah kita berwudu sesuai dengan ketentuan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu ada keterangan tentangnya, artinya tentang berwudu seorang. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang berbuat kesucian. Di sini ada dua kata-kata. Yang pertama adalah bersih, dalam bahasa Arab namanya nazif. Orang itu nazofah, sedangkan orangnya itu nazif. Sedangkan toharah, orangnya adalah kesucian, dan orang yang suci adalah dikatakan tahir. Jadi yang nama tahir adalah namanya suci. Nah, dan di situ dikatakan Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata-kata mutatahhirin adalah kata-kata di mana seorang yang bersih luarnya ataupun bersih dalamnya, ataupun seorang yang berusaha untuk senantiasa melakukan suatu kebaikan, baik bersih luar ataupun bersih dalam. Dan ini untuk mendapatkan rahmat ataupun mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa berwudu, kemudian dia hanya bukan sekedar membersihkan fisiknya saja, tapi dia juga berusaha untuk membersihkan batinnya. Ini sangat penting sekali yang harus kita pelajari. Setelah itu, dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan. Tadi saya bicara tentang soal toharah. Kemudian tadi saya sebutkan juga tentang surat Al-Baqarah ayat 222, bisa dilihat di situ. Dan kemudian juga mengenai hal tata caranya, itu ada dalam Al-Quran Karim surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepala dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, di sini ada keterangan yang perlu kita perhatikan daripada ayat ini, bahwa wajibnya ataupun rukun dalam wudhu itu posisinya itu sebetulnya ada 4. Yang pertama adalah kalau disebutkan seluruhnya rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah berniat. Tidak sah seorang mengerjakan suatu pekerjaan tanpa ada niat. Innama a'malu binniyat. Kemudian dengan niat itu juga kita barengi dengan bismillah. Suatu pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah tidak berkah. Dalam yang kedua adalah membasuh muka berdasarkan surat Al-Maidah tadi. Yang ketiga adalah membasuh 2 tangan. Yang keempat adalah menyapu sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh 2 telapak kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah mentertibkan rukun-rukun di atas.
Jadi poinnya di sini artinya niat dan menertibkan adalah merupakan suatu amalan, artinya amalan batin kita. Sedangkan amalan fisiknya adalah yang wajib kita ketahui adalah 4 perkara itu. Artinya dalam berwudu hendaklah yang 4 perkara, 4 anggota tubuh kita itu harus betul-betul rapi, seperti mukanya, kemudian membasuh rambut, membasuh kepala, kemudian dua tangan kiri dan kanan sampai ke siku, dan juga mata kaki. Jadi 1, 2, maksud saya muka, rambut, kepala, rambut, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kaki sampai mata kaki. Itu adalah kewajiban yang harus diperhatikan. Kalau itunya nggak rapi, nggak bersih, itu berarti wudhu kita yang tidak beres. Jadi kita harus perhatikan dari sisi ketuntunan untuk kita berwudhu. Dan ketika kita selesai berwudhu, tentunya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita jangan lupa untuk berdoa. Seperti dari minggu yang lalu saya sudah sebutkan, ketika kita masuk ke kamar mandi ataupun restroom, hendaklah kita membaca doa yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi ya Allah, aku berlindung padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan, karena di sana ada banyak setan. Jadi makanya kita tidak boleh atau berbicara ke kiri dan ke kanan, ataupun apalagi menyanyi, atau apalagi menyambut. Kalau orang salam dari luar, kita tidak perlu mengucapkan atau menyambut ucapan salam dari luar. Itu yang harus kita perhatikan sama sekali. Dan juga setelah kita berwudu, ya kan, setelah kita berwudu, kita keluar dari kamar mandi, kemudian kita berdoa seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bahkan ada yang menambahkan wa ja'alni min ibadikas salihin. Tapi dua penting itu adalah Allahumma inni as'aluka, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan doa itu, kemudian kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang senantiasa bertobat, agar orang-orang yang senantiasa bersuci. Artinya orang senantiasa berusaha untuk menyucikan dirinya, untuk mencucikan hatinya. Jadi banyak di antara kita yang istilahnya wudunya sudah rapi, kemudian semuanya sudah rapi, tapi kadang-kadang kita mengeluarkan suatu kata-kata yang tidak baik kepada teman, ataupun mencela, atau berkata yang tidak sopan. Berarti wudhu kita itu tidak mengena, kita tidak mempunyai hikmah dalam wudhu tersebut. Jadi sesungguhnya wudhu itu adalah bukan hanya sekedar fisik saja, tapi kita juga harus berusaha untuk membersihkan hati kita sebagaimana kita membersihkan fisik kita itu. Jadi inilah hal yang sangat penting sekali, harus kita perhatikan dalam tata cara kita berwudu, dalam tata cara kita melaksanakan ibadah. Karena apa? Karena ibadah adalah suatu yang dalam istilah kata, bahwa ibadah adalah merupakan hal yang diperintahkan dan hal juga yang kita menjalankan apa yang diperintahkan, dan kita juga menjalankan apa yang dilarang. Salah satu contoh misalnya apa yang dilarang. Kalau kita misalkan ada hal-hal sesuatu yang kita larang kemudian kita tinggalkan, itu berarti kita beribadah, dan di situ juga kita mendapatkan pahalanya. Karena apa? Karena kita belajar ilmu fikih. Yang lalu juga saya sudah sebutkan tentang ilmu fikih, bahwa ada yang dikatakan wajib, ada yang dikatakan sunnah, ada yang dikatakan mubah, ada yang dikatakan makruh. Itu semua pun ada dalam Al-Quranul Karim yang pernah kita pelajari itu. Para jamaah sekalian yang budiman, kita juga mengetahui bahwa dalam hal ilmu fikih ini, karena ini adalah apa yang kita lakukan itu semuanya berdasarkan perintah ataupun berdasarkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran Karim ataupun dari sunnah Rasul. Di sini juga Rasulullah SAW menyatakan
seorang muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang ditanyakan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat lalu ia mengharamkannya karena sebab ditanya. Jadi kalau kita tidak tahu dalam ilmu fikih, dalam ilmu tata cara beribadat, hendaklah kita tidak mengatakan wallahu alam, ataupun kita bertanya kepada orang yang bisa memahami hal yang seperti itu. Para jamaah sekalian, jadi tadi yang saya sebutkan adalah kalau kita ditanya tentang soal hukum, apalagi terutama soal ibadah, kalau kita tidak tahu, hendaklah kita bertanya kepada yang lebih tahu. Lalu kembali lagi tadi kita bicarakan soal toharoh tadi. Toharoh yang sudah kita pelajari, hendaklah kita amalkan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita berwudu dengan cara yang rapi. Hukum asal sesuatu adalah suci. Tidak boleh memvonis najis ataupun menyatakan benda haram. Seperti apa yang dikatakan oleh dalil, waqad fassalakum ma harama 'alaikum illa ma utrirtum ilaihi. Allah telah menjelaskan dengan rinci segala sesuatu yang diharamkan untuk kalian kecuali jika kalian terpaksa. Itu dalam Al-Qur'an Karim sebetulnya. Waqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqad fassalakum ma harama 'alaikum illa ma utrirtum ilaihi. Allah telah menjelaskan dengan rinci segala sesuatu yang diharamkan untuk kalian kecuali jika kalian terpaksa. Surat Al-An'am ayat 119 di sini. Kemudian juga dikatakan dalam hadis, al-halal ma halallahu fi kitabi wal haram ma hurimallahu fi kitabi wa ma sakat alaihi fa huwa afan anhu. Halal itu jelas yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dan haram itu juga sudah jelas fi kitabi wa ma sakat alaihi fa huwa afan. Jadi ada sesuatu yang artinya dimaklumkan, artinya tidak dinyatakan suatu perbuatan, suatu dosa. Imam Syafi'i mengatakan di sini juga menjelaskan bahwa kita banyak mempelajari tentang baik tentang ilmu ibadat, kebanyakan kita belajar dari pelajaran kitab Imam Syafi'i. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang misalkan perbedaan pendapat dengan mazhab yang lain, terutama biasanya kadang-kadang kita mengenai soal-soal yang furu, itu enggak jadi masalah. Yang penting adalah pokok-pokok daripada ibadah yang selalu kita laksanakan adalah berdasarkan daripada tuntunan daripada Rasulullah SAW. Jadi untuk lebih jelasnya, bahwa setelah kita membahas ilmu fikih, kita belum membahas tentang rincian satu persatu, hanya baru tentang bab thaharah saja. Secara gamblangnya, secara besarnya adalah 5 batasan ilmu fikih yang perlu kita ketahui. Adalah ilmu tentang hukum syariah. Tadi saya sebutkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum syariah. Selain ilmu syariat tidak tercakup dalam ilmu fikih, seperti ilmu logika ataupun kebiasaan manusia, itu bukan dikategorikan ilmu fikih. Yang kedua adalah terkait dengan amal. Ilmu yang tidak membahas masalah amal bukan ilmu fikih, seperti ilmu akidah, ilmu hadis secara riwayah. Jadi ilmu fikih adalah ilmu amal. Jadi orang untuk melaksanakan ibadah, orang melaksanakan sholat atau haji, semua itu ada dalam pelajaran ilmu fikih. Kemudian digali, disimpulkan melalui ijtihad terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika para mufassir ataupun ketika para fuqaha ataupun ahli ilmu fikih, mereka itu mengambil dalil-dalil itu semuanya dari Al-Quranul Karim. Yang keempat adalah dalil-dalil secara terperinci, meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi semua pelajaran ataupun semua amalan-amalan ilmu syariah itu semuanya diambil dari ilmu Al-Quran, diambil dari pelajaran Al-Quran dan juga pelajaran dari Sunnah serta Ijma. Ijma adalah keputusan para ahli ulama, para ulama-ulama yang menentukan soal hukum. Kemudian Qiyas adalah suatu perbandingan dari suatu masalah kepada masalah yang lain, kemudian diputuskan suatu hukum.
Inilah hal-hal yang kita pelajari lebih singkat saja, dan mudah-mudahan hal ini ada merupakan suatu pelajaran buat kita. Yang jelas, hendaklah semua ibadat yang kita lakukan hendaklah ada tuntunannya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan suatu ibadat kalau tidak ada tuntunannya. Bahwa orang yang melaksanakan ibadat tanpa ilmu, ibadat mereka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang-orang yang senantiasa memahami soal ilmu, sehingga apa yang kita laksanakan itu ada manfaatnya baik dunia ataupun akhirat. Jadi lebih jelas lagi bahwa jadi sebagai kesimpulan yang terakhir adalah hendaklah kita memahami soal toharoh, soal kesucian, dan hendaklah kita juga memahami bahwa sucian itu adalah seperti apa yang tadi disabdakan, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan kebaikan, baik ke luar, baik fisik ataupun batin, sehingga Allah itu mencintai ataupun Allah mensukai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti untuk minggu berikutnya kita akan lebih membahas lagi, lebih panjang lagi daripada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa li'azimi sultanik. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. أصل للشأن كله ولا تكلنا نفسي طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.